Salam sejahtera untuk sekalian warga Jemaat GPIB, Jemaat Immanuel Semarang, dan para simpatisan yang bergabung mengikuti ibadah sektor pada malam hari ini secara virtual. Kiranya ibadah kita menuntun pada iman, pengharapan, dan berkat-berkatnya. Kami keluarga Joni Tapia mengucapkan selamat beribadah. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 pada baitnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka Engkau setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga Hutapea untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian dan doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, berkati setiap keluarga yang sudah hadir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam ini ibadah untuk penyampaian firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yorinawa Salawangi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun diberinya untuk hidup yang bakal. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, kembali kami akan membaca bagian dari Alkitab yang merupakan kesaksian firman-Mu. Beri kami pertolongan untuk menghayati dan mendalami kekayaannya. Biarlah dalam bimbingan Tuhan kami dimampukan untuk memahaminya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-12 ayat 33 sampai ayat 34. Injil Lukas pasal 12 ayat 33 sampai ayat 34, saya bacakan demikian.
Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngenat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan Yesus menyatakan seperti apa yang ada dalam firman yang sudah kita baca tadi, apakah Bapak Saudara bersedia menjual apa yang menjadi milik Bapak Saudara? Sekali lagi, apakah Bapak Ibu bersedia ketika Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk menjual segala milik kita? Pasti jawabannya sangat variatif. Eman-eman, Pak. Kalau orang Jawa bilang eman-eman. Saya mendapatkan rumah ini dengan kerja keras. Saya bisa punya ini, punya itu juga dengan kerja keras. Masakan sih Tuhan Yesus suruh saya jual apa yang saya miliki? Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kalau kita mengacu kepada firman Tuhan pada hari Minggu kemarin, bahwa mengikut Yesus atau di dalam perjumpaan Tuhan Yesus itu harus mengalami perubahan. Kalau kita mengaku orang percaya, maka orang percaya itu dia selalu mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan malam ini kita bersama-sama diminta oleh Tuhan Yesus. Tentu kalau kita ikuti permintaan Tuhan Yesus, ada perubahan juga dalam hidup kita. Yang tadinya punya rumah, punya ini dan itu, akhirnya kita nggak punya apa-apa. Itu kan perubahan. Nah, sekali lagi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara bersedia berubah? Tidak punya apa-apa. Yang tadinya punya apa-apa, sekarang nggak punya apa-apa. Apakah bersedia? Jadi ini pertanyaan besar buat kita. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada orang bilang begini, menjadi orang Kristen itu terlalu bodoh. Mengapa dikatakan terlalu bodoh? Karena Tuhannya mengajak umatnya untuk bunuh diri. Jadi apa yang diminta oleh Tuhan Yesus, ya, sepertinya mengajak kita bunuh diri. Bayangkan semua harus kita jual. Itu kan namanya bunuh diri katanya. Nah, Bapak Saudara, sejauh mana pandangan-pandangan yang seperti itu kita sikapi, kita pahami, termasuk dengan apa yang Tuhan nyatakan. Sekali lagi, jualah segala milikmu. Tetapi kita harus lihat lanjutannya. Di sana dikatakan, dan berikanlah sedekah.
Mengapa Tuhan Yesus menyuruh menjual segala milikmu, Bapak Ibu? Karena banyak orang tidak memberi sedekah. Orang hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Banyak orang hanya berpikir tentang kemakmuran, tentang kesejahteraan. Hanya itu yang ada dalam pikirannya. Bahkan secara tidak langsung atau tidak disadari, banyak orang hidup di dalam keserakahan. Itu makanya ada istilah monopoli. Demi apa? Demi memperbanyak kekayaan diri sendiri. Sebenarnya ini yang mau dilihat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah larang loh. Kita punya ini dan itu. Tuhan Yesus nggak pernah larang. Tetapi persoalannya ketika engkau punya ini dan itu, apakah kau mau berbagi? Berbagi sukacita, berbagi kesejahteraan kepada orang yang boleh dikatakan belum sejahtera. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, dan berikanlah sedekah. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus juga berbicara tentang hal memberi sedekah ini. Dan sekali lagi sebenarnya Tuhan Yesus juga tidak bicara soal nominal. Berapa sedekah yang harus kita berikan kepada orang lain. Berapa banyak yang kita mau bagi kepada orang lain, Tuhan Yesus tidak pakai ukuran. Yang penting ada sikap yang memikirkan orang lain juga. Yang sekali lagi dalam konteks ini ya belum sejahtera. Lalu di situ kan dikatakan dalam bacaan kita, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, serta harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Jadi hal berbagi kesejahteraan, hal memberi sedekah, itu adalah bagian dari harta sorgawi. Hartamu, apapun yang kau miliki, sebanyak apapun, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkanmu. Tetapi hal berbagi itu adalah satu tindakan yang baik. Satu hal yang merupakan tindakan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berbagi dengan sesama. Sekali lagi ini mau digarisbawahi dalam bacaan kita, itulah harta surgawi. Nah, persoalan harta surgawi ini yang tidak diperjuangkan secara maksimal. Tapi kalau kita bicara tentang memperkaya diri, itu akan kita kerjakan secara maksimal. Nah, ini ada perbandingan yang terbalik antara mencari harta duniawi dengan mencari harta surgawi. Tidak sebanding. Justru di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya atau mengingatkan kepada kita juga sebagai orang yang percaya, bagaimana kita juga mencari harta surgawi, bagaimana kita mengumpulkannya. Dan bicara harta surgawi, sekali lagi Bapak Ibu, apa yang membuat kita bisa menjadi satu, membuat kita mampu untuk mencari harta surgawi adalah ya tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu. Kita hidup dalam firman-Nya. Maka kalau kita hidup dalam firman-Nya, kita selalu diajak untuk hidup yang berbagi. Lalu siapa yang mau kita teladani? Yang mau kita teladani adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan seperti kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah yang hidup. Dan bagaimana hidup Yesus sebagai firman Allah? Kita tahu dari Injil, dari Alkitab, bagaimana sepanjang hidupnya dia berbagi untuk sesamanya, berbagi untuk kita. Bayangkan Tuhan Yesus kan pernah katakan, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangkan Bapak Saudara. Jadi kalau dikatakan tadi jual milikmu, karena kalau kita ikut Yesus, Yesus aja nggak punya meletak sesuatu untuk meletakkan
kepalanya. Tapi sekali lagi, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita bukan mengajak kita sebagai Kristiani itu bunuh diri, bukan. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk bagaimana kita hidup sejahtera. Kita punya harta ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah melarangnya. Tetapi persoalannya adalah jangan lupa terhadap sesamamu. Atau ada juga yang merasa khawatir. Karena di sebelumnya itu Tuhan Yesus bicara tentang hal kekhawatiran. Banyak orang khawatir kalau saya berbagi, yang menjadi kekhawatiran apa? Apa yang saya punya itu akan berkurang. Itu yang ada dalam pikiran. Jadi khawatir kalau kita berbagi, harta kita menjadi kurang. Tetapi sebelumnya di sana Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi mencari kerajaan Allah itulah yang dikatakan mencari harta surgawi. Itu makanya saya katakan tadi, Bapak Saudara, bagaimana kita bisa mau berbagi kepada orang lain, hiduplah dalam firman. Mau tidak mau. Kalau memang kita mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Kristus. Karena di dalam firman di sana tidak ada kekhawatiran. Di dalam firman Allah di sana tidak ada ketakutan, tapi justru kita dikuatkan. Lalu Bapak Saudara, harta surgawi yang paling besar apa? Nah, ini menjadi catatan penting. Menjadi harta surgawi itu ya sebenarnya bicara tentang tujuan juga. Tujuan Bapak Ibu beriman kepada Tuhan itu apa? Bukankah menuju pada keselamatan? Bukankah menuju pada hidup surgawi? Hidup kekal bersama dalam persekutuan dengan Allah? Bukankah itu tujuan kita beriman? Jadi menjadi jelas buat kita Bapak Saudara apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kita sekali lagi mencari terus menerus kerajaan Allah, kita dikuatkan, kita ditambah-tambahkan dalam firman Allah, maka kita tidak akan lagi melihat apa yang menjadi keinginan, bahkan apa yang menjadi, boleh dikatakan dalam tanda petik, apa yang menjadi nafsu kita. Lalu terakhir Tuhan Yesus katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ini bicara soal keterikatan. Makanya kalau orang yang banyak orang kalau mau pergi-pergi takut ninggalin rumahnya. Wah, nanti dibobol orang. Wah, nanti ada ini. Wah, nanti ada itu. Jadi ada ketakutan, hatinya ya di situ gitu. Ada keterikatan secara disadari atau tidak. Ada keterikatan yang kuat antara kita dengan apa yang kita miliki. Ya contohnya kalau kita bawa kendaraan, kan kita hati-hati. Kenapa kita hati-hati? Ya bisa, kalau kita bawa mobil ya bisa lecet, bisa ya macam-macam. Keterikatan kita dengan apa yang kita miliki ya secara praktis seperti itu kira-kira. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, persoalannya sekarang, hati kita terikat di mana? Apakah hati kita terikat dengan harta, dengan apa yang kita miliki, atau hati kita terikat dengan Kristus? Kalau hati kita terikat dengan Kristus, pasti tidak ada kekhawatiran, pasti tidak ada ketakutan, karena kita percaya apa? Saya kembali tadi kepada khotbah hari Minggu kemarin. Apa sih yang dipercayai oleh orang lumpuh, oleh mereka yang mengusung orang lumpuh itu? Apa yang mereka percayai? Bahwa kalau orang lumpuh ini saya perhadapkan dengan Kristus, dia sembuh. Artinya percaya akan kuasa Yesus. Bacaan kita pada hari Minggu kemarin kan bicara tentang kuasa, bagaimana Tuhan Yesus mengubah Simon Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Orang yang penderita kusta berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia ditahirkan. Lalu ketika ada orang yang lumpuh ini dibawa oleh ya teman-temannya atau kerabat atau siapa atau bukan apapun yang membawa si lumpuh ini, dan akhirnya adalah bahwa si lumpuh ini dari lumpuh dia berjalan. Bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan.
Lalu yang terakhir di sana mau dikatakan bahwa Yesus juga punya kuasa. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia punya kuasa untuk apa? Mengampuni dosa. Jadi bicara tentang kuasa Yesus. Nah, inilah yang seharusnya kita imani. Jadi kembali Bapak Saudara, hati kita terikat di mana? Lalu kalau hati kita terikat kepada Kristus, apa yang kita percaya? Ya banyak orang percaya sama Yesus itu hanya sebatas yang penting saya diselamatkan, yang penting saya sudah ditebus. Sudah, itu saja yang dipercayai tentang Yesus. Padahal Yesus itu punya kuasa. Dan karena kita tidak mengimani Yesus yang punya kuasa itu, maka kita selalu ada di dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Karena kita tidak mempercayai kuasanya. Dalam hidup rumah tangga dan keluarga Bapak Ibu, bahwa di sana bicara rumah tangga, keluarga pasti banyak persoalan. Atau juga bicara soal kebutuhan. Pasti banyak kebutuhannya, baik itu kebutuhan hari-hari dalam kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pendidikan, kebutuhan biaya mencukupi misalnya bicara listrik, bicara ya semacam itu. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita membangun rumah tangga dan keluarga kita bukan dengan rasa khawatir, bukan dengan rasa takut dan cemas bagaimana hari esok saya, bagaimana masa depan rumah tangga saya, bagaimana anak-anak saya besok bisa punya pendidikan tinggi, karena kondisi secara ekonomi kita pas-pasan, kita mulai khawatir, kita mulai takut tentang masa depan anak-anak. Nah, kalau kita memang percaya Yesus dan kuasanya, jadi saya mau garis bawahi, Yesus dan kuasanya, apa yang membuat Bapak Ibu khawatir? Apa yang membuat Bapak Ibu takut? Itu sebabnya kalau tadi dikatakan jualah segala milikmu, sebenarnya pertanyaan juga mengarah ke sana. Apakah engkau percaya atas kuasa yang aku punya, yang aku miliki? Apa kamu percaya? Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman ini sekali lagi, hari-hari yang kita lalui, yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh tantangan. Bahkan ya kalau mau dikatakan, apalagi terkait dengan pandemi yang masih belum tuntas, ada ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan tersendiri. Tetapi sekali lagi firman Tuhan hari ini, sesungguhnya ingin bicara apakah engkau percaya akan kuasa yang aku miliki, dan jangan engkau khawatir dalam hidupmu. Jangan engkau ikatkan hatimu dengan harta yang engkau punya. Tapi kalau engkau ingin mengikatkan hatimu, ikatlah di dalam Kristus. Mengikat hati kita di dalam Kristus itu artinya Bapak Saudara, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Ini yang menjadi poin. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di depan sesungguhnya karena banyak orang yang sudah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena apa? Karena segala sesuatu yang dia miliki. Banyak orang menjadi sombong, menjadi angkuh. Dengan uangnya banyak orang berpikir, saya bisa ini dan itu. Tetapi satu hal Bapak Saudara, seberapapun Bapak Saudara punya uang, tidak akan pernah bisa membeli pengampunan dosa yang dari Kristus. Tidak akan pernah bisa. Sekali lagi, seberapapun kekayaan, seberapapun harta yang kita miliki, tidak pernah bisa membeli pengampunan dosa dari Kristus. Karena pengampunan dosa itu hanya ada di dalam darah Kristus. Itu berarti hanya di dalam persekutuan dengan Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa. Jadi, di mana Bapak Saudara kita mau ikatkan hati kita, kepada harta kita atau kepada Kristus? Pilihan ini harus dijawab oleh Bapak Saudara. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan atau perenungannya dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 222B, Agungkan Kuasa Namanya.
Bapak saudara yang terkasih, kita naikkan syafat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, pada minggu Advent yang pertama ini, kami diajak untuk mengoreksi kembali sejauh mana iman yang kami miliki kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini mempertanyakan tentang hati kami atau pikiran-pikiran kami terikat di mana. Dan firman-Mu memberikan jawaban kepada kami. Semestinya hati kami terikat kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, mampukan kami, berikan kami kekuatan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan juga persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami dapat terus terikat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, ya Bapa, di dalam menjalani hidup ini, kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kami tidak dikuasai oleh kecemasan. Kami tidak dikuasai oleh ketakutan. Tetapi kami lebih didekatkan kepada iman kepada Tuhan. Iman akan kuasa Tuhan yang mampu mengubah, yang mampu menyembuhkan, yang mampu mentahirkan, bahkan mampu mengampuni dosa kami. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, biarlah firman-Mu pada malam hari ini melekat di dalam kehidupan kami, di dalam membangun iman percaya kami, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan khususnya bagi keluarga Bapak Joni Hutapea, biarlah kiranya firman ini pun menjadi landasan bagi anggota keluarga di rumah ini untuk tidak lagi dikuasai kekhawatiran dan kecemasan, tetapi dikuasai dan didekatkan pada iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah seisi rumah tangga keluarga ini pun tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, yang akan membimbing, yang akan menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh keluarga ini di tengah-tengah pergumulannya hari lepas hari. Dan biarlah firman Tuhan ini juga menjadi landasan kami berpijak keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhan, ya Bapa, di dalam kesempatan ini kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, yaitu Jemaat Immanuel Semarang, di dalam juga tumbuh dan kembangnya, di dalam menghadapi persoalan-persoalannya, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya Tuhan, ya Bapa, biarlah kiranya apapun yang menjadi tantangan, yang menjadi pergumulan jemaat-Mu Immanuel Semarang ini, mampukan kami untuk meletakkannya atas percaya kuasa Tuhan yang mampu mengubah, kuasa Tuhan yang terus-menerus mampu menurunkan berkat-berkat Tuhan bagi jemaat Immanuel Semarang, bahkan bagi gereja-gereja secara keseluruhan. Ya Tuhan, ya Bapa, di dalam kesempatan malam ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau melawat mereka, sehingga di dalam perjumpaan Tuhan mereka dikuatkan untuk menghadapi sakit penyakit yang mereka derita. Bagi mereka yang sedang mengalami pahitnya hidup ini, lawatan Tuhan kiranya membawa mereka dalam kekuatan dan penghiburan dan terus hidup di dalam pengharapan iman yang mereka miliki. Ya Tuhan, ya Bapa, akhirnya kami juga mau berdoa untuk kehidupan masyarakat, khususnya di sekitar kami berada masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka, supaya lingkungan kami atau masyarakat di mana kami ada dapat bersama-sama membangun kehidupan dalam wilayah di mana kami ada. Dan biarlah kiranya dengan hikmat yang dari Tuhan, kami mampu hidup di dalam kebersamaan sebagai anak-anak bangsa. Ya Tuhan, ya Bapa, akhirnya kami juga mau berdoa untuk panitia Natal, khususnya Jemaat Immanuel Semarang. Di dalam tugas tanggung jawab mereka, kami menyerahkannya juga dalam pimpinan Tuhan, sehingga apa yang ditugaskan kepada mereka dapat mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya,
dan perayaan Natal yang akan kami rayakan, biarlah itu semua untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Ya Tuhan yang Bapa, inilah doa kami, dan apa yang tidak terucapkan dan tidak terkatakan, biarlah Tuhan menyempurnakannya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur melalui kantong-kantong pundi yang diedarkan dengan mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 118 ayat 1-4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita menyanyi nyanyian umat Kidung Jumat 286 bait pertama. Bumi dan langit pujilah. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan yang teduh. Mari kita berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Ya Allah Maha Murah, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini bagimu, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Kepadamu ya sumber hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali diundang untuk berdiri. Lanjutkanlah kehidupanmu dan teruslah bertumbuh ke arah Dia yang menyempurnakan hidupmu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 396, baitnya yang pertama, Yesus segala-galanya. Yesus segala aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami mengakhiri ibadah kami
Biarlah ketika kami meneruskan kehidupan kami, firman-Mu menjadi bagian di dalam dan seiring nafas kehidupan kami. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada-Mu menyertai kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. 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 Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita berakhir dan kita akan berjumpa kembali di hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati Bapak saudara.